Di awal pembelajaran, Pak Dudida melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah itu, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat masing-masing. Berikutnya, Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian, membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, dan mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada iklan yang lain. Kegiatan berikutnya, murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan, yang kemudian ditulis pada t-shirt yang telah dibagikan. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain untuk melaksanakan kunjungan karya, di mana mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudida lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Kemudian beliau memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan memperluas pemahaman konsep. Kemudian Pak Dudida memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan masing-masing murid yang merujuk pada skenario yang diberikan. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Pak Didam yaitu berkaitan dengan minat murid. Terlihat pada pertanyaan pemandu, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Dan terlihat lagi pada kerja individu di mana murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kebutuhan yang kedua berkaitan dengan kesiapan belajar murid, di mana murid telah memiliki modal awal untuk mengikuti pembelajaran yaitu iklan yang menarik bagi mereka masing-masing. Selain itu, pemberian skenario tugas yang berjenjang juga merupakan perwujudan kebutuhan berkaitan dengan kesiapan belajar murid. Kebutuhan ketiga berkaitan dengan profil belajar murid yaitu gaya belajar. Terlihat dari media iklan yang dibahas yaitu radio untuk orang audio, media cetak dan billboard untuk visual, serta TV dan video di internet untuk orang kinestetik. Pada saat Pak Dudida mempersilahkan murid mencari posisi yang mereka rasa nyaman, juga mencerminkan profil belajar murid, di mana mungkin saja ada murid yang butuh ketenangan atau sebaliknya. Selain itu, kegiatan kunjungan karya yang diikuti oleh murid merupakan kegiatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajar kinestetik. Pak Dudidam dapat menentukan kebutuhan murid dengan cara mengamati, bertanya, mempersilakan murid menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing, ataupun dengan asesmen diagnostik. Pertama, diferensiasi konten. Terlihat pada aktivitas Pak Dudidam yang memberikan contoh iklan pada berbagai media, seperti radio, TV, internet, media cetak, ataupun billboard. Diferensiasi konten juga terlihat pada kegiatan Pak Dudidam yang membebaskan murid menentukan iklan yang akan dibahas berdasarkan minat dan kesukaan mereka masing-masing. 2. Diferensiasi proses yang tercermin pada aktivitas pembelajaran yang mengarahkan murid belajar secara individual, berpasangan, dan berkelompok.
Kegiatan kunjungan karya yang dilakukan murid merupakan upaya Padudida memenuhi kebutuhan murid kinestetik, sehingga pembelajaran tidak hanya terfokus pada kegiatan mendengar atau membaca, tapi juga bergerak. Selain itu, Padudidam juga mewadahi lingkungan belajar sesuai karakteristik kebiasaan murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Apakah mereka membutuhkan lingkungan yang sunyi atau sebaliknya? 3. Diferensiasi hasil. Terlihat dari penugasan berjenjang sesuai skenario yang diberikan kepada murid. Kalau dilihat dari perspektif, penilaian telah dilakukan Padudidam yang pertama adalah assessment for learning yang terlihat dari kegiatan pertanyaan pemandu. Berikutnya, assessment of learning, di mana anak diberi tugas individu dengan skenario tugas berjenjang. Bentuk assessment as learning terlihat pada kegiatan murid yang mengunjungi kelompok lain pada kegiatan kunjungan karya. Karena pada kegiatan ini murid aktif melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian terhadap teman. Pada pelaksanaannya, Padudidam melakukan penilaian terhadap hasil akhir dari produk murid yang bersifat berjenjang, sesuai dengan kemampuan murid masing-masing.